Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah jemaah. Pertama sekali marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan diskusi yang kita cintai ini. Salam beserta salam tidak lupa pula kita buat junjungan kita yang hanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, yang terhormat Bapak dosen dengan teman-teman sekalian. Sebelum memulai diskusi kita pada kali ini, ada baiknya kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja perkenalkan nama-nama kelompok kami ini. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang kapasitas latihan wanita. Perbedaan yang nyata antara wanita dan pria jelas nampak dalam aspek anatominya. Perbedaan anatomis itulah yang menyebabkan kaum pria secara umum lebih mampu melakukan kegiatan fisik yang membangunkan kekuatan. Namun demikian, banyak dari perbedaan tersebut yang dapat diubah melalui latihan fisik. Keadaan ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Banyak wanita yang terlatih mampu melampaui parameter fisiologis kaum pria yang kurang terlatih. Misalnya, dalam olahraga angkat besi, ada banyak wanita yang terlatih dan mampu mengangkat beban yang terlalu berat dibandingkan pria yang tidak terlatih. Perbedaan anatomis pria dan wanita memang nyata dan menjadikan kemampuan kita wanita secara umum lebih rendah dari kaum pria. Tapi bukan berarti kemampuan kerja fisik wanita dapat diberikan. Nah, latihan dan menstruasi selalu menjadikan kendala bagi kaum wanita untuk aktif dalam berolahraga, terutama dalam lingkungan pendidikan jasmani. Keadaan tersebut sampai sekarang masih mempengaruhi sebagian peserta didik, terutama bagi peserta didik yang pengetahuan olahraga dan kesehatannya masih sangat minim. Nah, bagi kaum wanita yang sudah aktif berolahraga, pengetahuan tentang kesehatan dan olahraganya sudah relatif baik. Baginya, menstruasi bukan lagi menjadi kendala, tapi malah sebaliknya. Kegiatan olahraga bagi kaum wanita pada zaman sekarang justru merupakan salah satu kegiatan yang sangat bermanfaat bagi mereka yang sedang menderita akibat haid atau menstruasi tadi. Karena berbagai gangguan seperti perasaan tidak enak, sakit, rasa tidak enak pada payudara, dan kecemasan jadi berkurang. Suatu kenyataan pada halangan atlet sering terjadi gangguan siklus menstruasi. Gangguan tersebut ada yang jumlahnya menstruasi per tahun, bahkan tidak pernah mengalami menstruasi sama sekali. Nah, faktor penurunan berat badan pada wanita ini menurut hasil penelitian para ahli tentang perubahan menstruasi yang dihubungkan dengan berat badan yang rendah. Berat badan menurun akibat latihan yang berlebihan, persentase lemak tubuh yang menurun, dan tata gizi yang tidak teratur dan baik, menunjukkan adanya suatu kesamaan dalam hal tinggi pada penurunan berat badan. Baiklah, saya akan menjelaskan pengaruh olahraga terhadap wanita. Adanya kepercayaan bahwa partisipasi olahraga menyebabkan efek fisik yang berbahaya bagi wanita. Mitos ini meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, partisipasi yang keras dalam olahraga dapat mengganggu kemampuan untuk melahirkan. Hal ini disebabkan bahwa latihan fisik akan memperkeras otot pelvis, sehingga tidak akan cukup fleksibel untuk melahirkan secara normal. Yang kedua, aktivitas pada beberapa cabang olahraga dapat merusak organ produksi dan payudara wanita. Mitos ini tetap ada meskipun uterus adalah organ internal yang sangat anti getaran dan lebih terlindung dibandingkan organ vital pria. Yang ketiga, struktur tulang wanita lebih lemah, sehingga akan memudahkan terjadinya cedera. Meskipun
Meski ukuran tubuh wanita umumnya lebih kecil daripada pria, namun tulang mereka tidak lebih lemah. Bahkan karena berat badan dan berat otot wanita lebih ringan, maka tulang mereka menghadapi bahaya yang lebih sedikit dibanding pria. Yang keempat, keterlibatan yang aktif membuat masalah pada menstruasi. Menurut para ginekolog, aktivitas olahraga tidak mempengaruhi menstruasi. Memang, bagi atlet dalam periode latihan yang keras, sering mengalami keterlibatan menstruasi. Namun, hal ini disebabkan oleh kurangnya presentasi lemak tubuh. Jadi, masalah ini akan hilang jika latihan ketat ini berakhir. Penari balet profesional sering mengalami perubahan siklus menstruasi. Namun hal ini juga berakhir jika latihan ketat mereka dihentikan. Yang kelima, keterlibatan dalam olahraga mengakibatkan timbulnya otot yang menonjol dan tidak menarik dan tidak. Padahal suatu tubuh yang dikondisikan dengan baik akan menjadi menarik. Kondisi fisik yang baik ini juga akan meningkatkan image tubuh dan meningkatkan sifat responsif fisik. Otot dan menonjol dihasilkan oleh hormon androgen. Namun hal ini bervariasi antar individu. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai prestasi olahraga dan seksualitas wanita. Prestasi wanita dalam olahraga sangat luar biasa. Para wanita masuk pada berbagai cabang olahraga dengan semangat yang tinggi untuk menghapus anggapan bahwa olahraga hanya hegemoni maskulin. Seperti yang diungkapkan oleh IOC pada tahun 2007 bahwa semula para wanita yang berlaga di Olimpiade hanya mengikuti cabang olahraga tenis, berlayar, kriket, menunggang kuda, golf, dan lainnya. Sekarang, para wanita sudah dapat memainkan berbagai cabang olahraga modern seperti sepak bola, hoki, olahraga bela diri, dan lainnya. Meskipun begitu, masih kurangnya olahraga-olahraga untuk wanita daripada pria di Olimpiade dan pertandingan-pertandingan tradisional lainnya. Hal ini menjadi salah satu masalah dalam pemberian kesempatan para wanita untuk berpartisipasi dalam olahraga-olahraga kompetitif tingkat dunia. Begitu juga dengan kesempatan untuk bermain dalam olahraga-olahraga profesional, selalu ada ketakutan untuk para wanita berprofesi sebagai atlet yang menggantungkan hidupnya dari prestasi di ajang olahraga. Prestasi yang dicapai oleh para wanita dalam olahraga sering pula dikaitkan dengan pandangan yang tradisional dan modern terhadap mereka. Pandangan tradisional menyebutkan bahwa wanita maklum feminim, lemah lembut, serta memiliki image seksualitas yang tinggi sebagai bentukan budaya di seluruh dunia. Ketika wanita itu berpartisipasi dalam olahraga dan berpartisipasi berbagai mulai dari tubuh yang lebih maskulin dan kehidupan seksualitas mereka yang seringkali menjadi bahan perbincangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang wanita dan olahraga dalam media. Saat ini kita melihat berbagai pandangan mengenai wanita. Pandangan itu berkisar pada kenyataan bagaimana seseorang melihat wanita dalam bentuk ular. Secara kodrati, pria dan wanita ditakdirkan untuk hidup bersama membangun kelanggengan kehidupan manusia. Ketertarikan pria pada wanita begitupun sebaliknya dipicu salah satunya oleh daya tarik seksual yang lebih bersifat biologis semata. Hal ini wajar karena pandangan pertama pada orang lain adalah tubuhnya. Daya tarik seksual wanita telah menjadikan mereka dikagumi oleh sebagai besar pria. Dari dalam Maguire et al. 2002-207 mencatat bahwa pria membicarakan seks dengan wanita dan memperlakukan wanita sebagai objek seksual. Olahraga telah memberikan kesempatan terjadinya eksploitasi wanita, bukan hanya prestasi tetapi juga seksualitasnya. Stevenson 2002-212 menjelaskan bahwa the heterosexuality of women has exploited as catalyst for obtaining media
coverage for women's sport. Daya tarik seksualitas wanita telah dieksploitasi sebagai katalisator untuk mendapatkan pemberitaan media untuk olahraga para wanita. Lebih lanjut, Stevenson juga mengungkapkan bahwa sexualization occurs in opposition to the contraction of masculinity and as antidote to the discourse of sexual ambiguity, the French female athlete sexuality dan bentuk tubuh petenis wanita asal Prancis Amelia Mauresmo menjadi subjek diskusi dalam media-media Australia dan di lain tempat ketika dia menjadi juara pada event tenis Grand Slam Australia. Begitupun juga dengan petenis Rusia Anna Kournikova, bentuk tubuh dan seksualitasnya menjadi daya tarik bagi media dan banyak orang. Maguire et al. 2060 menyebutkan juga bahwa mungkin sangatlah tabu apabila kita sebagai Indonesia yang memiliki norma dan nilai-nilai kuat membicarakan seorang wanita yang berpartisipasi dalam olahraga hanya karena kemolekan tubuh dan daya tarik seksualitasnya saja. Negara-negara barat juga menampil kenyataan tersebut karena adanya kebebasan dan hak asasi manusia yang begitu diagungkan. Hal ini berarti pandangan dan pemikiran kita belum begitu terbuka melihat seorang wanita yang terlibat dalam olahraga. Baiklah, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, baik ada banyak kekurangan, itu mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.